Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita melanjutkan pembahasan praktek komputer. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang membuat nomor halaman, page number. Jadi di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah saya contohkan bagaimana cara membuat page number, ya. Jadi di sini saya aktifkan dulu bagian icon paragrafnya. Ya, saya tampilkan, klik insert, page number, bottom of page, lalu saya pilih yang sebelah kanan bawah. Ini dia page numbernya, kita besarkan saja ukurannya, jadi ukuran 14, tahunnya Times New Roman. Kemudian, tolong kembali diingat bahwasannya dalam pengerjaan itu, pertama pastikan size kertasnya adalah 4, lalu marginnya, ini kebetulan sudah ada otomatis ya, atasnya 3, kiri 4, bawah dan kanan 3. Oke, jadi kalau kalian mau melihat, pastikan kembali adalah dengan grid lines-nya atau garis kisi-kisi. Jadi sebelah kiri ini dari sini, dari pojok kiri ke bagian kanan ini, paling tepi itu adalah 4 cm, bisa dilihat dari rulernya sini, dari penggarisnya. Begitu juga untuk bagian atas, itu mulainya dari sini juga 3 cm. Oke, lanjut. Kenapa penomoran ini penting bagi teman-teman semuanya? Jadi jika teman-teman nanti mengerjakan tugas, apakah itu tugas terstruktur seperti tugas bikin makalah, kemudian bikin proposal, atau bahkan nanti di tugas akhir, yakni bikin skripsi, teman-teman itu ya wajib membuat sebuah karya ilmiah, membuat karya tulis ya, membuat sebuah karya tulis yang disusun secara sistematis. Nah, secara sistematis itu umumnya di depan atau halaman muka itu ada diisi dengan cover. Ya, cover itu biasanya ada judul tugas kita, kemudian ada logo universitas, ada nama kita, di bawahnya biasanya ada tertulis fakultas, nama fakultas, nama universitas, dan kedudukan universitas tersebut ada di mana. Misalnya Universitas Muhammadiyah Pontianak, fakultas atasnya adalah Fakultas Hukum, kemudian Universitas Muhammadiyah Pontianak, di bawahnya lagi Pontianak. Terus untuk memudahkan mengidentifikasi bahwasanya karya ini dimulai dari tahun berapa atau diterbitkan tahun berapa, di bagian cover itu juga menyediakan tahun terbitnya. Itu biasanya ada di bagian bawah dari cover. Itu fungsi dari salah satu dari cover. Kemudian untuk penomoran, jika kita lihat bagaimana contoh di sini, cover itu biasanya tidak ada nomor di halamannya. Jadi polos saja dia, tidak ada angka 1 seperti dalam tampilan layar teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan cara seperti biasa, seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman apabila menambah halaman, menambah page-nya gitu, maka dia akan mengikuti tuh halamannya tuh. Dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Itu halamannya akan terus saling melanjutkan dia. Nah, sedangkan dalam bentuk tugas akhir tadi, itu ada setidaknya ada 3 jenis penomoran atau 3 jenis perlakuan untuk menyampaikan penomoran. Yang pertama untuk di bagian cover, ini saya hapus dulu, page number-nya juga saya hapus, ya. Jadi ada 3 perlakuan dalam proses pengisian page number. Yang pertama adalah page number untuk halaman cover itu tidak ada, jadi polos, kosongan. Yang kedua, yang pertama page number
Page number cover tidak ada. Yang kedua, page number cover dalam itu dimulai dengan huruf I, angka Romawi, I kecil, sedangkan page number untuk isi itu dimulai dari bab 1 pendahuluan, dimulai dengan angka 1. Ini ada tiga jenis nomoran. Ini ya, nanti teman-teman silahkan dilakukan percobaan sebagaimana yang saya sampaikan berikut. Yang pertama, untuk memudahkan, saya aktifkan dulu show paragraf ini. Ya. Kenapa ini saya aktifkan? Ini untuk mempermudah dalam proses bekerja. Bahwasannya, ini contoh ya, misal saya ketik Ctrl Enter, ini ada page break. Jadi dia kasih tahu nih, bahwasannya halaman ini kita mulai atau kita bisa menambahkannya dengan metode tadi Ctrl Enter, jadi adanya halaman tambahan. Oke, berikut kita menambahkan ya. Pertama ini kita lihat seperti yang kemarin dijelaskan, ada bagian header dan bagian footer, dan ada bagian isi. Kita klik layout. Kita masukkan dulu, arahkan kursor ke bagian isi, klik layout, lalu break, next page. Ini ada tulisan section break, next page. Berikutnya lagi, layout masih, break, next page. Sekarang kita mengidentifikasi melalui header-nya. Dari header ini kita bisa lihat, kalau di halaman 1, jika kita buat sebuah header atau tulisan di sini, ya, contoh header, maka di halaman 2 dan 3, dia akan mengikuti. Karena di bagian halaman 2 dan halaman 3, ada tombol atau function same as previous. Jadi di sini, dia akan sama isinya. Jadi halaman 2 dan seterusnya akan memiliki isi yang sama seperti halaman pertama karena adanya link-nya atau saling berhubungan. Bagaimana caranya untuk menghilangkan? Kita lakukan atau kita klik bagian link to previous-nya. Kita hapuskan. Kita cek lagi. Nah, ketika ini kita ubah header 1, ya, maka di bagian halaman kedua, ya, page 2, tidak akan bertambah menjadi header 1, dia akan tes header saja. Atau bahkan apabila kita hapus di header 2, ya, di halaman 2 ini, maka header pertama tetap ada. Begitu juga sebaliknya, kita hapus di header 1, maka di header kedua tetap ada. Nah, ini tetapi bagian header kedua ini atau header di halaman page kedua, ya, page 2 dan 3 ini akan muncul atau akan sama pada header page ketiga. Jadi page 3 ini juga sama. Nah, kita ubah misalnya dari page 3. Page 3 misal kita tulis ya header page 3. Nah, otomatis di bagian atasnya juga ngikut. Ini sama halnya kalau kita ubah di sini. Bagian page 2, maka di page ketiga dan seterusnya juga akan mengikuti. Nah, yang kita lakukan adalah sama seperti yang dilakukan pada page 2. Pada halaman page 3, kita pastikan link to previous-nya kita nonaktifkan. Oke. Jadi, di page 2 tidak ada lagi kaitan dengan halaman pertama atau halaman sebelumnya. Begitu juga pada page 3, tidak ada kaitan dengan halaman kedua. Ini contoh saya hapus di halaman kedua, maka di halaman ketiga tetap ada. Jadi kita bisa bikin header mandiri ya. Jadi masing-masing halaman itu bisa memiliki kopnya masing-masing. Saya tulis ini page header 1, page header 2, page header 3.
Jadi teman-teman bisa membedakan. Jadi tidak sama ini. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan untuk pengisian nomor halaman atau page number. Tadi kan kita lakukan adalah prosesnya di header. Sekarang kita lakukan prosesnya di footer. Jadi kayak tadi ya, ada bagian header, text body, dan footer. Jadi kita bagian footernya sekarang, bagian bawah. Di bagian bawah, tugas kita kan biasanya sebagai mahasiswa adalah membuat penomoran ya. Penomoran kita mulai dari sini aja deh. Biasanya itu penomoran kita ambil sebelah kanan. Sorry. Pilih insert ya. Menunya bisa teman-teman dari insert, page number, bottom of page, pilih sini. Atau jika teman-teman sudah masuk ke dalam header, ini kan kita masih dalam header dan footernya tidak aktif functionnya. Kalau kita klik di bagian footer, otomatis di bagian toolbar di sini akan menampilkan menu page number juga. Ya, kita langsung pilih saja page number, pilih yang pojok kanan bawah. Oke. Nah, di sini otomatis ada page number-nya nomor 1, 2, dan 3. Ini page number 1, 2, 3. Oke. Sama halnya kayak tadi, karena di page kedua dan page ketiga ada same as previous, jadi sama seperti sebelumnya. Apabila kita hapus di nomor 1, maka page number 2, 3 akan hilang. Oke. Lalu bagaimana kalau kita hapus di nomor 2? Sama, di nomor 1, nomor 3 juga akan hilang. Jadi kita coba untuk kita hapus saja. Sekarang kita nonaktifkan tautan ke halaman sebelumnya. Jadi halaman kedua ini ya, kita stop tautannya untuk ke halaman pertama. Jadi link to previous-nya di nonaktifkan. Kemudian pada halaman ketiga, same as previous-nya, dia kan akan merujuk pada halaman kedua. Itu juga di nonaktifkan. Nah, di sini kita bisa melakukan atau kita bisa mengisi penomoran atau page number secara mandiri. Misalnya, halaman ini menggunakan penomoran Romawi, menggunakan angka Romawi. Kita edit dulu, di blok di bagian nomornya, format page number, start at, ya, dimulai dari berapa. Kita mulai dari 1. Nah, tapi tadi kan ya, kita ini kan hanya mengikuti bahwasannya untuk halaman cover di dalam itu menggunakan penomoran Romawi. Jadi kita blok kembali, pilih page number, format page number, number format kita ambil yang menggunakan angka Romawi. I kecil seperti ini. Oke, jika sudah klik OK. Maka penomorannya akan mengikuti 1. Lalu mengapa yang nomor halaman 3 tidak mengikuti? Karena tadi tidak kita tautkan dia, tidak kita berikan dia tautan sehingga dia akan penomoran secara mandiri. Nah, ini juga bisa kita lakukan untuk halaman ketiga. Klik page number, bottom of page, menggunakan angka biasa saja. Akan karena dia mulai dari 2, kita blok, kita klik page number, sama seperti langkah tadi, start at 1. Oke. Maka di sini teman-teman punya 3 halaman yang penomorannya beda-beda. Di sini untuk cover, ini cover luar. Di sini untuk cover dalam. Nah, di sini karena bab 1 bisa dimulai dari nomor 1. Bab 1 pendahuluan.
Itu dimulai dari angka 1. Sekarang kita cek apakah function yang kita lakukan ini sudah berjalan atau belum. Tadi dari angka 1 Romawi jadi ini juga angka 1 biasa. Kita coba apakah ini berlanjut bisa angka 2 Romawi. Sudah angka 2 Romawi. Cek lagi. Angka 3 Romawi. Ya. Kita pergi patokan adalah header-nya di sini ya. Header page 1, header page 2. Header page 2 akan terus berulang selama angka penomorannya sama. Begitu juga di header page 3. Header page 3 ini akan berubah karena dia penomorannya berbeda. Sekarang kita cek apakah header page 3 bisa aktif atau tidak perubahannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Jadi di sini teman-teman sudah dapat menggunakan atau menerapkan fungsi atau cara membuat halaman, nomor halaman dari yang halaman 1 atau halaman cover itu yang tidak memiliki penomoran, tidak memiliki page number, masuk ke halaman 2 yang tidak punya, yang dimulai dengan angka Romawi, 1 Romawi, nomor 2, 3, dan masuk ke halaman pendahuluan atau halaman isi bab 1 itu yang dimulai dari angka 1 biasa. 1, 2, 3. Angka 1 Latin lah biasanya kita katakan. Nah, hal ini juga akan dapat mempermudah teman-teman semuanya dalam menyusun daftar isi nanti ya. Karena daftar isi itu ya dari halaman cover depan ya, dari halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu biasanya di sekitar halaman 2 atau halaman 3 setelah cover dalam, kemudian ada halaman pengesahan dari para dosen pembimbing, halaman pengesahan dari dosen pembimbing dan penguji, ada kata pengantar dan sebagainya. Itu menggunakan penomoran Romawi. Sedangkan untuk isi dari bab 1 sampai nanti bab penutup ya, kesimpulan dan saran, atau bahkan sampai ke daftar pustaka pun masih menggunakan penomoran. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan di sini. Sekarang kita coba simpan saja kerjaan kita hari ini. Nama penomoran halaman. Oke. Ini teman-teman juga pastikan ya di bagian penamaan nih. Sini penamanya dokumen 1. Sekarang saya ganti file name-nya penomoran halaman. Saya cari di download saja deh. Nanti ini saya save. Ya, otomatis nama penamaan dari file ini akan berubah sesuai dengan nama yang tadi kita simpan. Oke deh, untuk pertemuan praktik kali ini saya rasa cukup. Silakan nanti teman-teman mengadaptasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Nanti kita akan masuk bagaimana cara membuat daftar isi. Ya, kita membuat daftar isi secara otomatis. Dan mungkin juga ada beberapa tambahan dari proses penomoran halaman yang sudah kita sampaikan pada kali ini, pada kesempatan kali ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.